Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang terhormat, maka saya akan melaporkan pertanggungjawaban berbagai macam kegiatan yang ada di Dewan Kemakmuran Masjid ini, menitik beratkan kepada bidang dulu, yaitu bidang imarah, kemudian idarah dan riayah. Nah, untuk yang pertama yaitu di sini anggaran dasar rumah tangga Dega Masyariya nomor 001 ADART. Pasti kalian semuanya banyak yang itu tidak masuk dalam nominal kami. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama bendahara sekali lagi mohon maaf bahwa cash flow kami di bendahara kami tidak jadi tukang cukur ya, semuanya saya enggak. Jadi cash flow-nya ini dibantu oleh bendahara kecil riayah, oleh Ustadz Randy. Apapun kebutuhannya dikeluarkan oleh Ustadz Randy setelah mengambil uang dari kami. Jadi semata-mata ini saling kontrol. Pembukuan untuk pembangunan itu juga udah dikumpulkan oleh Pak Haji Jalius Usman. Baru kalau memang darurat baru diambil dari Pak Jalius Usman selaku bendahara pembangunan. Jadi ini saling kontrol di sana. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, bahwa uang yang berputar di masjid itu tidak kami kelola pribadi, tapi kami bukukan dari laporan cash flow yang masuk dari kami. Jadi kami mohon maaf laporan yang kalau kemarin bisa per minggu, tapi sekarang kami menunggu per bulan dulu. Setelah rekap harian dari bendahara kecil Ustadz Randy masuk, baru kami bisa membukukan. Itu yang bisa kami lakukan selaku bendahara. Kami tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, kalaupun ini semuanya semata-mata lillahi ta'ala untuk bisa memakmurkan masjid ini. Izin ya, saya menyampaikan karena kewajiban di sini diminta menyampaikan masing-masing bidang, kemudian bendahara dan sekretaris. Silakan Pak. Ini adalah tanggung jawab sekretaris umum, pertanggungjawaban. Dari awal saya masuk, ini sudah disepakati bahwa DKM Asyafiyah memiliki 14 program utama. Kemudian menjadi jangka pendek, program jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian didistribusikan ke masing-masing kepala bidang untuk dilaksanakan. Dan inilah yang menjadi sorotan dari Masjid Agung dan masjid-masjid lainnya, bahwa DKM Asyafiyah memiliki program yang betul-betul terkawal. Ini bukan kata saya ya, sehingga menjadi perhatian daripada Dewan Masjid Indonesia. Lanjut, ini sekilas program yang sudah dilaksanakan di tahun 2022 sampai dengan 2023, karena yang sebelumnya tadi sudah dibahas oleh Pak Ketua Umum. Jadi yang sudah kita lakukan ternyata luar biasa. Ada sanlat, hitanan massal, santunan yatim, kurban, pengajian rutin, belajar ngaji bareng subuh, pelatihan pengurusan jenazah, kerjasama dengan eksternal, perayaan hari Islam, terapi pengobatan kita laksanakan, pelatihan guru diniyah, kemudian kunjungan kades ke sini, alhamdulillah, manasik haji, pengajian rutin pemuda, penggalangan dana untuk Palestina, lomba kegiatan santri, penggalangan dana pembangunan tadi disampaikan oleh bendahara, wisata ruhani, kemudian benchmark ke Masjid Jogokarian dan Solo, pelatihan khotib, UPJ, kemudian prosesi pernikahan, audiensi dengan bupati, dan besok ya, kemudian besok nanti ada kegiatan juga. Dan alhamdulillah di tahun 2022 bulan Juni masjid ini mendapat anugerah masjid terbaik Jawa Barat dari Dewan Masjid Indonesia berkat kejabaran dan sama-sama kita. Alhamdulillah. Lanjut dengan masjid baik tersebut, lanjut. Nah, Pak Ketua DKM kita alhamdulillah diundang untuk menerima penghargaan tersebut, yaitu di Bekasi ya, anugerahkan Demi Award di Jawa Barat langsung diterima oleh Bapak Ketua DKM. Ini yang menjadi landasan kita untuk senantiasa memakmurkan masjid ini dan dimakmurkan masjid ini. Dan ucapan selamat pun datang dari Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Dewan Dakwah Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah menjadi modal semangat kita. Lanjut.
Ini adalah program rutin tahunan yang belum dan sudah dilaksanakan. Yang belum kita sampaikan juga Pak, di tahun 2023 ini sangat belum terlaksana, ya, karena kondisi SD, SMP, SMA tahun ini tidak ada. Kemudian hitanan massal tahun ini tidak ada. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Dan berikutnya santunan yatim pun masih dikelola oleh majelis taklim. Nanti akan kita luruskan. Kerjasama dengan eksternal pun kita bangun. Ini mudah. Punten Pak Jokan, saya agak cepat tuh karena berpacu dengan waktu. Lanjut. Pengajian pemuda, ini PR kita ini. Pengajian pemuda ada paling tidak ada upaya untuk senantiasa membangkitkan pemuda. Dan yang ini Pak, ada beasiswa untuk anak dua Pak, menjadi PR kita. Ya, ini kalau menjadi program kita luar biasa Pak. Di kita banyak kaum duafa, kaum fakir miskin, sementara yang pintar tetapi dana tidak ada. Ini mohon diprogramkan. Dan terakhir adalah wisata rohani yang perlu kita lanjutkan. Berikutnya adalah kunjungan ke jamaah dan kajian akbar, insya Allah besok ya. Ini sambil promo juga, besok akan ada kajian akbar dari Ustaz Mujamil yang Qori nasional dan pendakwah nasional. Lanjut. Nah, demikian sekilas info. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami hanya melaksanakan amanah, lebih kurang sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih. Demikian apa yang sudah disampaikan oleh laporan Ketua DKM yang telah disampaikan oleh jajarannya. Sebagai penasehat dan pembimbing kegiatan semua yang ada di masjid Jamiah dari unsur SC dan OC, khususnya kepada rekan saya OC ini yang terus menerus ini. Ada penambahan atau kekurangan, tidak semata-mata adalah yang dilakukan dengan warga dan penduduk bertempat tinggal. Undang-undang itu. Kebetulan beliau bertempat tinggal di tempat kita sekarang ini, namanya Geraha Pratama, dan berkebetulan di sebelah masjid. Alhamdulillah ada warga kita dan juga menjadi anggota makmum dari Masjid Asapaya. Yang itu Pak Ketua DKM, tolong dikoreksi. Dan juga selaku Dewan Penasehat mengucapkan selamat datang, selamat berbunyi di Geraha Pratama, dan selamat ikut beribadah terus di masjid ini karena tinggalnya sebelah masjid kita. Amin. Semoga beliau tetap sehat selalu. Ya, jangan tanya apakah sudah berkeluarga atau belum. Jawabannya sudah berkeluarga. Tahu. Landasan atur mainnya adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang telah disahkan pada tahun 2020 Pak. 2020 ya. Anggaran dasar rumah tangga, aturan main daripada permainan kita ini. Nah, permainan kita itu istilahnya saya buat cara terbuka adalah memilih ketua DKM. Ada landasan hukumnya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2020 ya. Nah, jadi sekarang sudah berjalan 3 tahun. Masa bakti kepengurusan ketua DKM selama 3 tahun dan berakhir akhir bulan ini sesuai dengan SK. Jadi kita melaksanakan masih dalam tenggang waktu sebelum masa berakhir. Kalau sudah berakhir boleh saja
juga lewat waktu nanti diberlakukan. Pertanyaannya, apakah batal atau batal dihukum? Nanti tanya kepada saya sendirian, jangan di sini tanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya atas nama pribadi yang pertama mengucapkan selamat datang kepada Ketua Penasehat beserta anggotanya yang terhormat Bapak Ketua RW beserta RT 01, 02, 03, 04, yang terhormat seluruh kepengurusan DKM Asy-Syafi'iyah Dewan Kemakmuran Masjid periode 2023, sekretaris, bendahara, dan seluruh kepala bidang Imarah, Idarah, Riayah beserta seksi-seksinya tahun 2023 dan disaksikan oleh para peserta. Mohon Bapak bisa menerimanya. Amin. Dokumen hasil pemilih kakak Yusri SH MH kami silakan. Pada hari ini kami selaku PSD menyerahkan berita acara penetapan keluarga Muhammad Asmian masa boleh 2023 dengan pengharapan ada kiranya Bapak Ketua Titik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan baik-baiknya serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. saya terima berita acara pada hari ini sebagai amanah kepercayaan dari seluruh warga lapangan yang diketuai oleh kepanitiaan SC dan OC. Mudah-mudahan amanah ini saya bertanggung jawab bukan hanya kepada jamaah warga tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensiarkan agama dan memakmurkan masjid. Saya terima amanah ini dengan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya akan menyampaikan visi melalui Masjid Asy-Syafi'iyah Geraha Pratama membangun masyarakat Madaniyah bermartabat, berkarakter Islami dan berakhlak mulia. Kemudian misi Al-Masjidu Baitul Mukminin. Masjid itu adalah tempat ibadahnya setiap kaum mukminin. Masjid itu merupakan tempat mulia, yaitu di mana kami akan merencanakan yang sudah mempunyai akan datang. Satu dalam akidah, berjamaah dalam beribadah, toleransi dalam khilafiyah. Kemudian program yang akan kami lakukan untuk 3 tahun ke depan, aktivasi menuju perbaikan dalam segala hal yang dibutuhkan, baik administrasi, komunikasi, maupun sarana dan prasarana yang belum terbangun maupun yang akan dibangun, insya Allah. Adapun bapak-bapak, masjid adalah tempat ibadahnya kaum. Untuk itu kami insya Allah sebagai kaum muslimin dan bapak-bapak sebagai takmir masjid maupun jamaah, marilah kita sama-sama khususnya kepada takmir pengurus kepengurusan 2023 2026, marilah kita bersama-sama untuk memakmurkan masjid ini dengan segala kemampuan dan memberikan pelayanan yang terbaik di antara yang baik, baik kepada jamaah yang ada di lingkungan Geraha Pratama maupun kepada para tamu, insya Allah. Adapun pesan saya, dimohon nanti saya diberi waktu 24 jam, ya maaf, 2 kali 24 jam.
di mana saya harus menyusun kepengurusan 2023-2026. Untuk itu saya mohon bergabunglah di kepengurusan ini sebagai takmir masjid, sebagai pelayan rumah Allah, untuk bersama-sama marilah kita mungkin yang menjadi kelemahan, titik kelemahan menjadi koreksi kita bersama. Untuk yang sudah baik kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki untuk kedepannya, insya Allah. Jadi mohon bapak-bapak kesediaannya, baik ibu-ibu, mungkin di sini ada rotasi, entah itu di bidang imaroh, di ayah atau idarah. Dan untuk bendahara dan sekretaris yang mempunyai motor penggerak di bidang kemasjidan, khususnya di bawah ketua DKM, insya Allah hal ini mohon kesediaannya ketika kami menghubungi atau menunjuk bapak-bapak, jangan sampai menolak, karena ini adalah amanat yang Allah diberikan kepada kita sebagai ladang pahala dan ladang amal. Adapun pesan terakhir, hidup ini adalah bukan untuk bersaing. Tidak ada urusan kita untuk bersaing dengan orang lain. Yang ada, jadikanlah diri kita ini orang yang bermanfaat bagi orang lain, insya Allah. Karena di dalam masjid ini ada orang-orang yang belajar ingin mensucikan diri, sehingga dikatakan innallaha yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersuci dan membersihkan. Di periode 23-26 ini insya Allah dengan ikhlas untuk menerima penunjukan kami sebagai ketua DKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai permasalahan ketua DKM masa berikutnya, yaitu masa 2023 sampai dengan 2026, dan kita percayakan kepada beliau untuk menyusun kabinetnya. Terserah kepada beliau siapa kabinet yang akan ditunjuknya. Terima kasih, dan kita sepakat demikian ya. Sepakat? 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 Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum